Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humayroh, NIM 1861257. Saya dari Manajemen KP Pemasaran 2018. Tugas ini ditujukan untuk memenuhi evaluasi tengah semester mata kuliah studi kelayakan bisnis. Dosen pengampu Wenda Wahyu Kristianto. Saya akan mempresentasikan mengenai analisis studi kelayakan bisnis bidang usaha restoran makanan cepat saji. Untuk yang pertama, gambaran bidang usaha. Bisnis ini mengusung konsep restoran spesialis makanan cepat saji atau fast food dengan mengandalkan strategi harga murah, kenyamanan tepat, dan kualitas pelayanan yang baik. Untuk menu yang disediakan ada ayam geprek, fried chicken, dan lainnya. Alasan memilih bidang usaha ini karena usaha ini memiliki potensi tingkat konsumsi yang tinggi, sasaran konsumen yang beragam, berpeluang besar untuk menghasilkan laba. Untuk yang selanjutnya mengenai aspek hukum. Bentuk badan usaha restoran cepat saji ini adalah firma. Adapun ketentuan dalam pendirian firma meliputi didirikan oleh 2 orang atau lebih, memiliki nama badan usaha untuk didaftarkan, terdapat badan pengurus dengan anggota aktif, memiliki tujuan spesifik dan jelas, serta terdapat lokasi domisili tempat usaha tersebut. Alasan memilih jenis badan usaha firma karena informasi yang mudah dalam pendirian firma, tersedia modal yang lebih banyak, adanya diskusi resiko dan fleksibel dalam perkembangan usaha. Syarat legalitas badan usaha yaitu pembuatan dan pendaftaran akta pendirian firma, pengajuan NPWP, IMB, SITU, pengajuan HO atau surat gangguan, dan SIUP. Untuk yang selanjutnya adalah aspek lingkungan. Yang pertama, analisis SWOT dibagi menjadi 4, ada strength atau kekuatan meliputi bahan baku berkualitas, struktur organisasi yang tepat, tenaga kerja berkompeten, dan laba. Selanjutnya, weakness atau kelemahan meliputi keterbatasan inovasi produk, produk mudah basi, dan keterbatasan modal. Selanjutnya, opportunities atau peluang meliputi tingkat konsumsi tinggi, konsumennya beragam, produk bisa mengikuti pergerakan pasar, memenuhi kebutuhan konsumen, dan tinggi permintaan. Yang terakhir, threats atau ancaman, tinggi pesaing pada bidang yang sama. Untuk yang selanjutnya adalah SWOT Strategic Planning. Dibagi menjadi 4, yang pertama SO Strategic Planning, meliputi pengolahan menu yang benar untuk mempertahankan cita rasa, membuat target penjualan dan memperluas distribusi, peningkatan kredibilitas kerja karyawan. Yang kedua ada WO Strategic Planning, meliputi join usaha untuk pengembangan bisnis, membuat inovasi produk serta meningkatkan kualitas layanan. Yang ketiga ada ST Strategic Planning, meliputi mempertahankan kualitas produk dan menjaga hubungan baik dengan supplier. Untuk yang keempat ada WT Strategic Planning, meliputi membuat SOP yang jelas untuk proses operasional agar kinerja pelayanan maksimal. Untuk yang selanjutnya mengenai analisis lingkungan makro, yang pertama ada analisis dampak ekonomi. Usaha baru dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di lingkungan sekitar dan menciptakan lapangan pekerjaan. Yang kedua, analisis dampak sosial budaya seperti penyesuaian pada produk makanan atau cita rasa dan bahan bakunya. 3. Analisis dampak politik atau kebijakan. Usaha ini harus memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan mengajukan surat izin dari pengurus daerah sekitar. Yang keempat, analisis dampak teknologi. Untuk mencapai efisiensi pelayanan, usaha ini harus menggunakan teknologi dalam beberapa aktivitasnya. Yang kelima, analisis dampak lingkungan atau AMDAL, untuk menghindari resiko kerusakan lingkungan dengan mengoptimalkan pengolahan limbah, yaitu mengumpulkan limbah dari sisa makanan untuk dijual kepada peternak. Untuk yang selanjutnya, aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama, analisis pasar. Potensi pasar pada bidang usaha ini yaitu usaha bisnis makanan semakin berkembang, minat dan pangsa pasar yang luas, didukung dengan penerapan teknologi dan penyesuaian modal. Untuk yang selanjutnya, bauran pemasaran kontemporer. Yang pertama ada produk, fitur produk yang ditawarkan simple dan different, kualitas produk yang baik, bahan baku yang berkualitas dan higienis, branding memiliki merek sendiri yang tersertifikasi, dan packing dengan menggunakan box khusus dan tertera nama restorannya.
Servis yang prima, ramah, dan sopan terhadap pelanggan. Waranti jika produk tidak sesuai atau cacat, konsumen dapat komplain serta mendapat ganti rugi yang baru. Untuk yang selanjutnya, price meliputi price strategi, menggunakan strategi harga penetrasi, yaitu memberikan harga lebih murah. Pricing, penetapan harga sesuai dengan biaya yang dikeluarkan dan perhitungan yang tepat. Allowance, memberikan potongan harga pada event-event tertentu. Diskon, memberikan diskon pada jumlah pembelian tertentu. Dan payment terms, sistem pembayaran berupa cash. Yang ketiga, place, meliputi channel, melakukan direct selling atau penjualan ke konsumen secara langsung dan melalui internet. Market coverage, dengan pola diferensiasi segmen, yaitu tidak membedakan segmen pasar. Selanjutnya, assortment, menggunakan saluran distribusi melalui produsen ke konsumen secara langsung. Inventory, manajemen stok, penyimpanan bahan baku yang tepat dan dengan perhitungan sesuai kebutuhan restoran melalui pencatatan terperinci. Dan transport, penempatan restoran di area yang strategis dekat keramaian dan akses jalan yang mudah. Yang keempat, promotion, meliputi sales promotion dengan memberi kupon hadiah dan lainnya. Advertising, pengiklanan menggunakan media cetak dan internet. Public relation, membangun hubungan yang baik dengan berbagai publik perusahaan. Direct marketing, hubungan langsung terhadap sasaran konsumen. Yang kelima, people, meliputi recruitment, merekrut SDM yang berkompeten sesuai bidangnya. Training, melakukan pelatihan pasca perekrutan. Uniform, menggunakan seragam sesuai ketentuan agar disiplin. Komplain pelanggan dapat dijadikan bahan evaluasi. Dan interaction karyawan dengan pelanggan diharapkan menjadi hubungan yang lebih baik. Yang keenam, proses, meliputi service is delivered, pelayanan pengiriman untuk mempermudah menjangkau konsumen yang lainnya. Prosedur, menerapkan dan memberikan layanan yang berkualitas, penggunaan bahan baku yang baik. Mekanisme dan flow of activities, menggunakan sistem antri dalam pemesanan menu di kasir dan pembayaran secara cash sebelum konsumen menerima produk yang dibeli. Yang ketujuh, physical evidence, meliputi fasilitas harus disediakan secara lengkap. Design of livery, didesain senyaman mungkin dengan mengikuti tren. Equipment, peralatan memiliki standarisasi. Furniture, disediakan sesuai kebutuhan. Dan artifak, bentuk bangunan didesain dengan tren masa kini. Untuk yang selanjutnya adalah strategi pemasaran. Yang pertama, segmenting. Segmenting dibagi menjadi 3. 1. Demografi, segmentasi ditargetkan pada semua kalangan pasar. 2. Geografis, segmentasinya terletak di area yang strategis, mudah dijangkau oleh konsumen. Dan yang ketiga, psikologi, ditargetkan untuk masyarakat yang memiliki gaya hidup praktis. Untuk yang selanjutnya, targeting. Pada target pasar ini difokuskan pada segmen demografi agar dapat meningkatkan keuntungan perusahaan. Dan yang terakhir, positioning, keunggulan pada kualitas bahan baku, higienis, aman, dan harga terjangkau. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.